Indonesia bagi saya bukan hanya sebuah negara. Ia adalah kesatuan dari keberagaman budaya, bahasa, adat, dan seni yang tak ternilai harganya. Sebagai anak bangsa, Indonesia adalah pribadi bagi saya untuk terus membawa nama baiknya dan menjadi inspirasi bagi saya untuk terus belajar dan berkembang. Indonesia mengajarkan saya tentang arti toleransi, semangat gotong royong, dan cinta tanah air. Semua ini menjadi bekal penting dalam perjalanan saya sebagai seorang mahasiswa dan calon kontributor masa depan bangsa. Hai, nama aku Samania Husnul Khotimah, mahasiswi Universitas Al-Azhar Kairo, jurusan Syariah Islamiyah tingkat 2 atau semester 3. Di sini aku sebagai anggota Rumah Hiwar Mukim angkatan 3 akan membawakan tugas yang bertema menjadi Indonesia. Aku memilih judul Kembali ke Masa Lalu untuk Indonesia Lebih Maju. Kenapa aku pilih judul ini? Karena aku ingin pemuda-pemudi Indonesia itu sadar akan pentingnya sejarah. Terkhusus untuk muslimah Indonesia harus tahu ya. Simak terus videonya. Teman-teman, ada istilah dari orang bijak yang kurang lebih begini kata-katanya. Di dunia ini, gak ada sesuatu yang baru. Yang terjadi hanyalah sejarah yang berulang dengan penyesuaian sesuai dengan kondisi dan situasi manusia yang hidup pada zaman itu. Artinya, siapa saja yang mempelajari sejarah dan mengambil pelajaran darinya, maka mereka yang akan mencipta di masa depan. Nah, salah satu sejarah yang menurut saya menarik untuk dipelajari, bahkan bisa dikatakan wajib bagi kita muslim-muslimah dalami adalah kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Hanya dengan mempelajari kisah hidupnya, kita akan kenal. Mengenal adalah awal dari kata suka adalah awal dari sayang, dan sayang adalah awal dari cinta. Dengan kata lain teman-teman, untuk mengakui kalau kita itu cinta, maka kita harus mengenal terlebih dahulu. Nah teman-teman, yang lebih menarik lagi, kita bisa mengambil pelajaran, pola hidup, spirit Nabi Muhammad ketika muda untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita hari ini dengan segala problematika dan isu yang ada di kalangan anak muda. Nah, kita masuk ke pembahasan lebih khusus lagi, yaitu tentang perempuan. Perempuan sering dipandang sebelah mata, direndahkan, bahkan dilecehkan di berbagai peradaban. Mau itu peradaban India, peradaban Yunani, bahkan peradaban Romawi yang katanya luhur. Sedangkan dalam Islam, perempuan tidak hanya ditinggikan, bahkan menjadi syarat masuk surga. Kalau orang rajin ibadah tapi durhaka sama ibunya, gak ada pintu surga. Itulah mengapa Rasulullah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik perilakunya, akhlaknya kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada keluarga. Jadi perempuan dalam Islam itu memiliki posisi yang sangat tinggi. Bahkan sahabiat dan para wanita zaman dulu itu mempunyai kontribusi real dalam masyarakat. Contohnya seperti sahabiat Aisyah radhiyallahu anha yang menjadi ilmuwan, pakar hadis. Dan ada juga tim logistik untuk hijrah seperti Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Ada juga Haulah binti Al-Azwar yang berani masuk dalam medan peperangan dengan pedang kegigihannya. Dan masih banyak lagi yang berkontribusi dalam masyarakat, berkontribusi real secara real dalam masyarakat. Itulah para sahabiat dan wanita hebat yang hidup di sekitar Rasulullah. Nah, makanya mari kita jadikan diri kita tuh seperti wanita-wanita hebat yang hidup di sekitar Rasulullah. Kita jadikan diri kita itu menjadi wanita yang dijanjikan pada hadis Rasulullah, bahwa kita itu pantas untuk dimuliakan, kita pantas untuk ditinggikan, bahkan kita tuh punya kontribusi real dalam masyarakat gitu. Nah, di sini aku akan kasih 5 alasan kenapa wanita muslimah itu wajib belajar sirah. 5 alasan kenapa kita harus belajar memahami sirah. Yang pertama, muslimah berhak dan perlu belajar bahwa ilmu yang dipelajari melalui sirah itu nggak hanya membantu kita memahami dalam ilmu syar'i, tapi juga menjadi bekal kita dalam menjalankan misi untuk menjadi madrasah pertama untuk anak-anak kita.
kedua, menjadi sarana untuk pemahaman yang lebih utuh terhadap Al-Quran. Memahami sirah dengan baik akan mendorong kita untuk memahami Al-Quran dengan mudah, yang mana sebagian besar ayatnya itu turun berkaitan dengan peristiwa yang dialami Rasulullah. Dengan memahami setiap peristiwa yang berkaitan dengan turunnya ayat akan membuat pemahaman kita terhadap makna ayat menjadi lebih jelas dan mendalam. Yang ketiga, sarana tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap serpihan sirah memberikan kita hikmah bahwa mengembalikan setiap urusan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengecewakan. Yang keempat, mengawalkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Sungguh tidak ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berlalu dengan sia-sia, dan tidak pula merugi bagi mereka yang mentaati Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, membangun mentalitas sehingga mampu mengendalikan emosi. Sesungguhnya perempuan itu didominasi oleh perasaannya, sehingga bagi mereka yang belajar sejarah atau sirah akan tahu bagaimana Rasulullah dan para sahabat itu tidak gentar dalam menghadapi setiap problematika kehidupannya. Sekian, untuk kedepannya aku ingin menjadi anak bangsa yang bisa berkontribusi secara nyata untuk rakyat dan bisa memberikan solusi setiap problematika yang ada di dalam masyarakat, khususnya di Indonesia. Dan yang bisa aku lakuin sekarang adalah belajar dengan serius dan menekuni hal-hal yang bermanfaat untuk aku dan untuk umat nanti, dan belajar sabar menghadapi setiap tantangan yang ada agar nanti menjadi wanita yang tangguh. Dan yang terakhir, jangan lupa belajar sejarah.